Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan PT Duta Graha Indah sebagai tersangka. Penetapan korporasi sebagai tersangka ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh KPK. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Dwinanto dari gedung KPK. Langsung saja kita tanya Kristo, bagaimana hasil penyidikan pasca ditetapkannya PT Duta Graha Indah sebagai tersangka? Ya, Pak Sati, pasca ditetapkannya PT Duta Graha Indah yang kini sudah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering sebagai tersangka ini masih dalam pendalaman lebih lanjut. Dan PT Duta Graha Indah ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan proyek korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 tahun 2010. Dan dalam kasus ini juga KPK sudah memeriksa wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai saksi karena yang bersangkutan memang merupakan salah satu pihak komisaris dari PT Duta Graha Indah ini sendiri. Dan untuk penyidikan untuk pengembangan kasus ini sendiri masih didalami apakah nantinya akan ada bukti-bukti baru ataupun nantinya mungkin kasus ini akan terkait dengan kasus-kasus korupsi lainnya, dan ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Saksi. Ya, Kristo, apakah sudah ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, Sakti, untuk tersangka baru dari kasus ini memang masih belum ditemukan adanya indikasi ada tersangka baru. Namun sejauh ini KPK terus memeriksa dan saksi-saksi, salah satunya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang pada Jumat lalu ini sudah hadir untuk melalui pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi ini. Dan Sandiaga sendiri mengaku setelah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering atau NKE ini, Sandiaga tidak mengetahui tim Dewan Pimpinan yang menjadi kepala dari PT Nusa Konstruksi Engineering ini sendiri. Namun dari PT NKE sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Udayana yang berlokasi di Bali. Dan kita akan berlangsung ke informasi berikutnya. Pemanggilan Sandiaga Uno pada Jumat kemarin merupakan pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Sandiaga Uno pun mendukung upaya KPK dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi. Pemanggilan Sandiaga Uno di KPK hari ini merupakan lanjutan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 hingga 2011. Dalam pemeriksaan ini, Sandi meminta untuk tidak dikaitkan dengan isu politik. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu memastikan bahwa pemeriksaan ini murni bagian dari proses hukum yang dilakukan KPK. Terkait pemanggilan pemeriksaan yang terus dipenuhi oleh Sandi ini juga nantinya akan tetap dipertahankan apabila nanti dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Jikalau dibutuhkan kehadiran saya akan kooperatif dan mendukung penegakan hukum, memastikan bahwa Indonesia anti korupsi lah, udah tahun 2017 gitu loh, masa masih korupsi melulu. Sandiaga pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, tak terkecuali PT Duta Graha Indah atau DGI, perusahaan yang dulu sempat dipimpin Sandi pada tahun 2007 lalu. Sandi juga mengatakan apa yang dituduhkan padanya terkait pertemuannya dengan Nazarudin itu merupakan fitnah, dan hal itu sudah dijelaskan pada pemeriksaan sebelumnya Mei lalu. Saat kasus ini terjadi, Sandi merupakan komisaris PT DGI yang sekarang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering. Ya, dan saya tegaskan bahwa sesuai dengan yang di bulan Mei juga, bahwa apa yang dituduhkan bahwa terjadi pertemuan itu saya bisa katakan bahwa itu fitnah. Dan itu sudah dijelaskan pada pemeriksaan sebelumnya. Bang Sandi, tapi apakah Bang Sandi kenal dengan Nazarudin? Saya sampaikan bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi dan kami menyatakan bahwa posisi kami sebagai komisaris di DGI tidak pernah menangani proyek-proyek, tapi kami justru dimintai keterangan info terkini mengenai ekonomi makro dan perkembangan pasar modal.
Sandiaga juga enggan merinci lebih jauh soal permasalahan yang menjerat PT DGI. Sandi mengaku tak tahu banyak soal proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI selama menjabat sebagai komisaris. Stefilos, Edward AR, Berita 1, Jakarta. Ya, selain PT Duta Graha Indah ini sendiri, Sakti dapat dilaporkan bahwa KPK juga menjadwalkan sejumlah pemeriksaan untuk kasus korupsi lain, seperti kasus pemeriksaan untuk korupsi Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ini juga dijadwalkan akan ada pemanggilan saksi dan juga sejumlah kasus lainnya seperti kasus Bakamla dan PT PAL yang memang sedang dalam penyidikan lebih lanjut. Sakti. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda. Kristo Suryo Kusumo melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Penyidik KPK kembali memeriksa Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit, pendidikan khusus, penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali pada tahun 2009 hingga 2011. Sandiaga meminta pemeriksaan dirinya tidak dikaitkan dengan isu politik. Ia memastikan pemeriksaan itu murni bagian dari proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya pada Mei 2017 yang lalu, Sandiaga diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Udayana. Selain itu, ia juga diperiksa untuk kasus korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet. Sandiaga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengusaha dan memberikan keterangan untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi. Jikalau dibutuhkan kehadiran saya, selalu saya akan kooperatif dan mendukung penegakan hukum, memastikan bahwa Indonesia anti korupsi lah, udah tahun 2017 gitu loh, masa masih korupsi. Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP. Setia Novanto diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Aulia, apakah Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK siang hari ini? Ya, Ajeng, Ketua DPR RI Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK tepatnya tadi pada pukul 10 pagi dengan didampingi Sekjen Partai Golkar yakni Idrus Marham. Namun saat tiba di Gedung KPK, Setia Novanto ini enggan berkomentar kepada media tentang pemeriksaannya hari ini dan langsung masuk ke lobi KPK. Pemeriksaan terhadap Setia Novanto ini merupakan penjadwalan ulang, Ajeng, karena sebelumnya KPK memanggil Setia Novanto pada Jumat pekan lalu, namun Setia Novanto ini tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut dikarenakan sakit, dan hari ini sehingga penjadwalan dilakukan pada hari ini. Dan untuk Setia Novanto sendiri hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus proyek IKTP. Namun Novanto sendiri ini muncul juga dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan juga Sugiharto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Di dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan Sugiharto ini, Setia Novanto ini disebut-sebut bersama-sama dengan terdakwa Irman, Sugiharto, lalu juga Andi Narogong, serta mantan Sekjen Kemendagri yakni Diah Anggraini dan juga Derajat Wisnu dari PNRI ini serta Isnu Edy Wijaya ini terlibat melakukan korupsi proyek IKTP. Pranovanto ini ada di dalam ini juga ada dalam berkas tuntutan Irman dan juga Sugiharto. Novanto ini dalam jika kita mengacu dalam berkas dakwaan ini disebut berperan mengatur proyek IKTP ini bersama dengan Andi Narogong, lalu juga bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kemudian juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dan berdasarkan surat tuntutan juga ini Setia Novanto disebut menerima jatah senilai 11% dari nilai proyek senilai 5,9% ini, yakni senilai 574 miliar rupiah. Meski demikian dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Setia Novanto ini membantah soal adanya keterlibatan dirinya dalam proyek IKTP ini. Novanto juga mengaku mengenal Andi Narogong ini hanya sebatas rekan bisnis terkait dengan pembuatan kaos partai, dan Novanto juga membantah adanya pertemuan yang dilakukan bersama dengan Andi Narogong dan juga sejumlah kementerian pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ajeng.
Ini grup band Slang menggelar konser dukungan terhadap pemberantasan korupsi di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu KPK juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR untuk kasus korupsi KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti dari gedung KPK Jakarta. Livia, pertama, apa tujuan Slang menggelar konser di KPK sore hari ini? Ya, Alfi, tujuan dari grup band Slang ini untuk menggelar mini konser di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan adalah sebagai bentuk dukungan KPK, atau maksud kami dukungan dari Slang terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Tadi Slang juga menuturkan kepada awak media dan juga kepada para penonton ini agar masyarakat dan juga pemerintah ini terus mendukung adanya tindak lanjut terhadap pengusutan kasus-kasus korupsi yang dicoba untuk ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi bersama dengan pimpinan KPK juga Agus Raharjo ini telah menyampaikan apresiasinya terhadap grup band Slang yang sejak awal telah mendukung KPK untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi. Dan apabila nanti mini konser ini masih belum juga didengar oleh pemerintah maupun juga oleh DPR yang diketahui baru saja membuat hak angket terhadap KPK, ini rencananya grup band Slang juga akan menggelar konser yang dilakukan nanti di gedung DPR MPR RI. Ini adalah langkah Slang untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dan juga pemerintah agar tetap fokus untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Afi. Ya, setelah konser Slang hari ini KPK juga kembali memanggil saksi untuk kasus IKTP. Siapa saja yang terlihat memenuhi panggilan ini? Ya, Afi, sejak pagi tadi kami memantau ada sejumlah nama, baik itu dari anggota DPR RI maupun juga mantan anggota DPR RI yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak lanjut atau kelanjutan dari kasus IKTP. Hari ini yang memenuhi panggilan dari KPK adalah mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Ia datang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selain dari Ade Komarudin juga ada sejumlah nama lainnya, yaitu Jamal Aziz yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi Ade Komarudin sendiri telah keluar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan sempat memberikan keterangan kepada awak media bahwa ia mengaku tidak mengenal sosok Andi Narogong atau Andi Agustinus yang hari ini diperiksa, atau dirinya memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus. Ia mengaku tidak mengenal dan juga tidak menerima uang baik itu dari anggota DPR maupun juga dari pihak Kemendagri, dalam hal ini Irman dan juga Sugiharto. Tadi selain dari Ade Komarudin, Jamal Aziz juga mengaku tidak mengenal sosok Andi Narogong yang saat ini juga tadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA tersebut. Ia mengaku juga selain tidak mengenal, ia juga tidak menerima uang yang disangkakan terhadap dirinya. Selain itu juga tadi Jamal Aziz mengaku bahwa dirinya ini telah pindah ke Komisi 10 sebelum pembahasan dari IKTP ini berlangsung di Komisi 2, sehingga ia mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait dengan kelanjutan dari pengadaan proyek IKTP. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Jamal Aziz. Saya kemarin itu nggak ngerti, sekarang sedikit agak mengerti. Ngertinya apa? Ternyata saya itu nggak ngerti sama sekali tentang IKTP itu. Soalnya saya Agustus 2010 itu sudah pindah ke Komisi 2. Jadi hampir nggak ngerti. Kan reses itu kalau nggak salah masuk 15 Agustus. Terus upacara Agustusan. Surat dari fraksi saya itu 18 Agustus sudah dikirim ke Komisi 2 bahwa saya dipindah ke Komisi 10. Jadi hampir praktis. Tapi selama beberapa hari ke depan nanti KPK akan fokus untuk melanjutkan atau memeriksa sejumlah anggota DPR RI maupun juga mantan anggota DPR RI terkait dengan kasus IKTP. Dan tadi Agus Raharjo sempat mengungkapkan bahwa telah dilakukan juga perintah penyelidikan lagi terkait dengan untuk siapa tersangka yang akan ditetapkan atau tersangka baru yang akan ditetapkan dari kasus IKTP ini. Untuk sementara, Afi. Baik, Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta.
KPK meminta pandangan dari para pakar hukum setelah Yusril Iza Mahendra yang dihadirkan pada Senin kemarin. Hari ini Pansus menggali keterangan dari pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Dade Salampesi dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dade, bagaimana pandangan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengenai angket KPK dan kinerja KPK saat ini? Rapat dengar pendapat tadi dimulai pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan Romi Artasasmita, salah satu pakar hukum pidana yang hadir dalam RDP tadi, mengemukakan pendapatnya tentang angket KPK dari DPR RI dan juga kinerja KPK. Dia mengutarakan pendapatnya selama 30 menit, dan terkait dengan kinerja KPK, Romli banyak menitik beratkan kepada hal di mana KPK disebutnya lebih fokus kepada penanganan daripada pencegahan. Dan selama 15 tahun KPK berdiri, Romli juga menyebut bahwa pencegahan atau aspek-aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap korupsi hanya seremonial belaka. Sehingga tadi Romli menyimpulkan bahwa dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi selama berdirinya 15 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi ini, KPK gagal dalam aspek pencegahan tadi. Dan salah satu hal yang tadi juga diungkapkan oleh Romli dalam penjabarannya selama 30 menit, Romli menilai ada masalah internal di dalam KPK. Namun dia tidak menyebut secara detail masalah apa yang sedang dialami oleh internal KPK. Tapi masih dalam konteks yang sama tadi, Romli juga meminta agar para pimpinan KPK untuk jujur. Karena dia menyebut selama ini kerap kali pimpinan KPK menutup-nutupi masalah yang sedang terjadi di dalam internal KPK sehingga tidak bisa diawasi oleh lembaga lain. Dan satu poin yang tadi juga diungkapkan oleh Romli ialah adanya bantuan asing untuk KPK, dan tidak diketahui apakah bantuan asing dari luar negeri untuk KPK ini memenuhi undang-undang hibah dan aturan pengadaan barang dan jasa. Sehingga Romli meminta DPR RI untuk memanggil IC